Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah kesaksian bagaimana saya melayani akhir pekan di GKI Sulung ini. Mari sebelum kita memulai kesaksian ini yang kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua, saya akan memimpin kita bersama-sama dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu kepada kami Tuhan. Sampai pada saat ini, sampai pada detik ini, kami masih dapat diberikan kesempatan untuk melayani Engkau. Kami masih dapat diberikan kesempatan untuk membaca firman-Mu dan berelasi dengan Engkau. Tuhan, ajarlah kami Tuhan, supaya kami dapat menikmati hidup-hidup kami. Dan sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan sebuah kesaksian Tuhan. Hamba-Mu akan menceritakan tentang kebaikan Engkau selama melayani di GKI Sulung. Biarlah kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya, termasuk hamba sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, menjadi seorang mahasiswa di seminari yang kuliah dari Senin sampai Jumat dan itu jadwalnya sangat padat, lalu dilanjutkan dengan Sabtu dan Minggu yang harus weekend pelayanan pergi ke Surabaya, juga tidak ada waktu libur. Awalnya saya sempat merasa kewalahan dan kelelahan, sebab saya harus mencari sendiri transportasi saya untuk ke sana. Misalnya saya cari travel atau saya cari kereta api, beli tiket, harus ke stasiun, naik Grab, packing setiap malam Jumat. Dan jujur aja saya sempat merasa capek fisik saya lelah. Tapi saudara, ketika saya dalam perjalanan, saya selalu berdoa sama Tuhan. Setiap minggu saya selalu berdoa, Tuhan tolong supaya semua yang saya perkatakan, yang saya perbuat, yang saya pikirkan, biarlah ini bisa menjadi berkat untuk semua orang yang ada di sekitar saya. Dan saudara, setiap kali saya sampai ke tempat pelayanan saya, yaitu GKI Sulung, di situ jadwalnya juga sangat padat. Khususnya saya biasanya mengikuti jadwal pemuda-pemuda yang ada di sana, misalnya dekor ibadah umum, bikin batu, piloks, cat begitu. Lalu juga saya pernah melayani di sekolah minggu, melayani khotbah remaja, pemuda, dan masih banyak hal yang saya lakukan, dan itu juga jadwalnya sangat padat. Pernah juga waktu itu saya baru bisa istirahat jam 11 malam gitu ya. Tapi saya jujur Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya melakukan apapun di sana, walaupun fisik saya merasa lelah, tapi hati saya tetap sukacita. Saya sangat enjoy dan menikmati untuk melakukannya gitu. Tapi ada satu kali saya sempat penasaran dengan mereka, khususnya para pemudanya. Saya ada tanya ke satu orang, kamu kok nggak capek-capek sih? Bukannya kamu habis kerja ya tadi ya? Nah Bapak Ibu Saudara, jawabannya simple sih. Dia cuma bilang ini, ya namanya juga pelayanan. Saya jadi mikir, sebenarnya apa sih pelayanan? Yang saya lakukan itu kan melayani. Sama kayak mereka, saya juga pelayanan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita bisa tetap sukacita dan enjoy mengerjakannya? Waktu saya merenungkan hal ini, saya sempat terpikir dari salah satu ayat dalam Alkitab. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, di sini saya merenungkan sendiri, saya merefleksikan waktu malam-malam sebelum saya tidur, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini berarti masalahnya ada di hati. Jika hati kita suka untuk melakukan sesuatu, maka kita akan melakukan itu. Jika hati kita ingin termotivasi untuk melakukan sesuatu, maka kita akan melakukan itu dengan sukacita, dengan enjoy, dengan menikmatinya. Namun sebaliknya, jika hati kita sebenarnya tidak mau untuk melakukan hal itu, kita akan terpaksa melakukannya. Dan mungkin inilah yang saya dan teman-teman
saya di GKI Solo merasakan, yaitu kami memiliki hati, yaitu melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, yaitu pelayanan. Sempat ada teman yang bertanya kepada saya gitu ya, kok kamu jauh-jauh dari Malang ke Surabaya capek-capek begitu, tapi kok mau sih cuman dekor-dekor aja? Nah, saudara, sebenarnya kalau kita balik lagi ke ayat ini, di sini dikatakan apapun yang kamu perbuat. Jadi memang apapun, hal apapun yang kita perbuat, yang saya perbuat, hal yang mungkin dipandang kecil, dipandang rendah, atau yang seperti tidak ada artinya, tapi perbuatlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka dengan memiliki konsep dan pemikiran yang seperti ini, otomatis diri saya akan mengerjakan sesuatu itu dengan sukacita, dengan melakukan yang terbaik, dengan all out, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, selama saya melayani, dan bukan saja melayani di GKI Sulung ini, namun juga ketika saya studi, ketika saya kelas, ketika saya kuliah, mengerjakan tugas saya semuanya, khotbah dan lain-lain, saya harus mengerjakannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah kunci di mana saya bisa menikmati segala yang saya lakukan. Inilah kunci di mana saya bisa setia dan giat melakukan pekerjaannya Tuhan. Lalu juga saya teringat pada sebuah hari di mana itu adalah hari terakhir saya melayani di GKI Sulung. Saya perpisahan dengan banyak orang di situ. Saudara, ketika pulang balik ke Malang, saya merasa sedih. Tapi ketika saya berpikir kembali, ya memang inilah yang harus terjadi. Inilah proses yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tahu waktunya kapan, Tuhan tahu kita harus sampai mana, Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan setelah ini. Sehingga balik lagi ke konsep awal tadi. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan. Bahkan meskipun even ketika saya harus dipindah melayani tempat pelayanan dari GKI Sulung ke tempat lain, saya harus melakukan itu untuk Tuhan. Saya harus siap memberikan diri saya untuk dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Sebab saya bukan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Melayani Tuhan adalah sebuah anugerah terindah yang saya miliki. Saya sangat bersyukur saya masih diberikan kesempatan untuk berbicara di sini, untuk melayani. Bapak Ibu Saudara, marilah kita sama-sama memiliki konsep ini. Baik dalam pekerjaan kita, di kantor, dimanapun, dalam hal pekerjaan jualan, kuliah, kerja, apapun yang kita lakukan, biarlah kita menanamkan firman ini ke dalam hati kita. Perbuatlah semuanya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini, untuk kesaksian hari ini yang sama-sama mengingatkan kami bahwa apapun yang kami kerjakan haruslah untuk Tuhan. Sehingga dengan memiliki konsep seperti ini, kami akan memiliki hati yang bersyukur, kami akan memiliki hati yang sukacita dan menikmati semua pekerjaan-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami supaya setiap hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Ajarlah kami untuk semakin menikmati bahwa hari ini, bahwa hidup kami adalah pemberian, adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.